Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program kemitraan masyarakat yang kami laksanakan dengan judul pelatihan penggunaan bahasa Inggris dalam jurnalistik di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Program kemitraan masyarakat ini dilaksanakan oleh saya, Puput Arfiandani, dan rekan saya Ika Wahyuni Lestari, dan kami berdua dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Melihat fakta bahwa bahasa Inggris baru dipelajari sejak SMP, membuat pembelajaran bahasa Inggris yang hanya secara wajib dipelajari selama 6 tahun memerlukan penghayaan. Hal ini senada dengan yang disampaikan Lee pada tahun 2007 bahwa pembelajaran bahasa Inggris yang ada belum mencukupi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Inggris lulusan SMA. Quinn dan Lambel pada 2012 lebih jauh menjelaskan bahwa semakin banyaknya bentuk jurnalisme warga ini juga disebabkan karena perkembangan teknologi. Di era revolusi industri 4.0 ini, jurnalisme warga membuka peluang dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, para pelajar SMA terkhususnya merupakan generasi yang perlu mengetahui lebih lanjut mengenai jurnalisme warga. Berdasarkan analisis situasi pada sekolah mitra kami, yaitu SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, klub ekstrakurikuler yang ada di sana yaitu Muhammadiyah English Club belum memiliki kegiatan terkait jurnalistik dan kepenulisan bahasa Inggris. Kegiatan klub yang sudah ada meliputi debat dan bercakap-cakap atau conversation dalam bahasa Inggris. Selain itu, klub ekstrakurikuler lain di SMA Muhammadiyah 3 yaitu klub jurnalistik hanya fokus pada kepenulisan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu kami melihat pada pentingnya pelaksanaan pelatihan ini. Yang selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai metode pelaksanaan. Ada 2 tahapan untuk metode pelaksanaan program kemitraan masyarakat kami, yaitu yang pertama persiapan dan yang kedua adalah pelaksanaan. Pada bagian persiapan, kami berkoordinasi dengan sekolah, kemudian menyusun kurikulum untuk pelatihan, dan kemudian mengkomunikasikan jadwal serta target dari pelatihan kami. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, kami juga melakukan penyesuaian pada program kami, yang kemudian kami koordinasikan dan komunikasikan dengan sekolah. Pada bagian kedua, yang kami lakukan adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dari program pelatihan ini terdiri dari 3 sesi. 2 sesi dilaksanakan dengan melalui video YouTube dan secara utamanya diskusi melalui WhatsApp dan kemudian melakukan kuis dan penugasan. Dan yang terakhir sesi ketiga adalah dengan media Zoom. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Hal pertama pada subbab ini yang akan saya jelaskan adalah mengenai pelaksanaan program. Ada 3 sesi dan sesi yang pertama dilaksanakan pada 25 Juli 2020 dan berlangsung dalam 1 hari. Di sesi 1 ini, hal utama yang dilakukan adalah dengan mengunggah video YouTube dan kemudian share video tersebut di grup WhatsApp yang kami bentuk. Ada beberapa video YouTube yang kami share seperti Introduction to Journalism, kemudian What is a Feature Story, dan pengenalan collaboration project kami yaitu Humans of Yogyakarta yang basically siswa atau peserta pelatihan akan diminta menulis feature story, salah satu jenis essay yang mana akan meminta mereka untuk menulis mengenai sosok inspiratif di sekitar mereka. Sesi yang kedua, yaitu 1 Agustus 2020, dilaksanakan sama seperti sesi pertama, yaitu melalui media YouTube dan WhatsApp, dan fokus tema yang kami bawakan adalah untuk grammar dan feature story. Sama seperti pola sebelumnya, di mana mereka atau siswa-siswa tersebut mengikuti atau menonton video YouTube dan kemudian berdiskusi melalui WhatsApp, mereka kemudian perlu melakukan atau mengerjakan kuis berdasarkan materi yang sudah disampaikan. Sesi yang ketiga yaitu 15 Agustus 2020 dilaksanakan dengan media Zoom selama kurang lebih 1 jam 15 menit, dan hal utama yang dibahas adalah mengenai feature story, strukturnya, kemudian Q&A session. Ini juga kesempatan pertama dan satu-satunya kami untuk bertemu secara tatap muka meskipun secara online tentu saja, karena siswa-siswanya
kebetulan juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah sesi berlangsung sangat lancar dan cukup lively. Salah satu kegiatan tambahan yang sebenarnya memang kami desain dari di awal, tetapi tidak terlaksana dengan maksimal karena basisnya adalah face to face, adalah penyusunan hoax or truth board game. Papan permainan ini ditujukan untuk menyasar literasi media siswa dan sekaligus untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Basically permainan ini mirip dengan ular tangga yang dikombinasikan dengan monopoli, di mana siswa akan bermain ular tangga, tapi ada beberapa pos di mana mereka harus menjawab apakah suatu statement atau berita itu adalah suatu hoax atau sesuatu yang truth, seperti itu. Dan dari papan permainan ini kami sedang melakukan proses pengajuan HKI dan sudah di SBN-kan. Yang selanjutnya adalah hasil dari kemampuan bahasa Inggris dan pemahaman jurnalistik siswa. Sayangnya, dari perbandingan hasil pretest dan post-test diketahui bahwa rata pretest adalah 61,42 dan post-test adalah 60,55, di mana justru ada sedikit penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti fakta bahwa tidak semua orang mengikuti semua sesi seperti yang bisa dilihat di sini, dan ada yang hanya mengikuti pretest kemudian post-test, sehingga sebenarnya hasil tes ini juga kurang bisa dapat digunakan sebagai acuan. Tapi karena kondisinya seperti ini dan karena memang ini adalah hal yang mendadak, maka bisa jadi perbedaan kemampuan yang tercermin dari nilai pretest dan post-test itu disebabkan hal-hal tersebut di atas. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kemampuan menulis siswa dalam bahasa Inggris. Seperti yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, bahwa testimoni dari siswa, meskipun hasil pretest dan post-test sebenarnya tidak terlalu menggembirakan, testimoni dari siswa semuanya cukup positif, di mana mereka cukup menikmati dinamika dalam grup di WhatsApp, kemudian video-video yang juga disuguhkan, dan kemudian diskusi yang terjalin dengan kami. Sehingga mereka merasa perlu bahwa pelatihan ini penting dan perlu ditingkatkan. Hal lain yang kami temukan positif dari hasil penelitian ini adalah hasil penulisan feature story di mana mereka menunjukkan potensi kemampuan menulis yang baik. Hal ini tercermin dari tadinya yang kami berencana untuk memilih hanya satu tulisan terbaik, ternyata karena ada beberapa tulisan yang cukup baik, kami kemudian memutuskan untuk memilih 2 tulisan yang terbaik. Salah satu akan tetapi dari tulisan yang masuk, yaitu proyek kami Human Shop Yogyakarta, kami merasa bahwa salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah penambahan konsultasi dan fokus pada teknik penulisan. Karena kalau dari sisi ide dan flow itu sudah cukup bagus, tapi dari sisi teknis, kemudian beberapa hal penulisan dan grammar itu masih butuh peningkatan. Kesimpulannya, program kemitraan masyarakat, yaitu pelatihan penggunaan bahasa Inggris dalam jurnalistik di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, penting dan berkontribusi positif pada peningkatan kemampuan siswa. Meskipun tentu saja ada beberapa perbaikan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelatihan serupa yang bisa dilakukan di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Publikasi Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendukung terlaksananya program ini. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Sivitas SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, terkhusus kepala sekolah, kemudian guru pendamping ekstrakurikuler Muhammadiyah English Club, serta siswa dan wali siswa yang telah mendukung terlaksananya program pengabdian kami. Dan yang terakhir adalah berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk program kemitraan kami. Jika ada pertanyaan, silakan dapat mengontak kami di puput.arfiandani@feb.umyac.id. Terima kasih. Semoga presentasi ini membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.